Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Sore Bu. Oke, kita lanjut ya. Hari ini rencananya kita akan membahas subbab 7.3 dan 7.4. Nah, 7.3 ini berbicara tentang integral dari fungsi-fungsi trigonometri. Ya, yang Anda tahu kan integral dari sin X gitu kan, cos X, kemudian tangen X, sekan tangen, dan yang lainnya. Nah, di sini kita akan lihat integral dari fungsi kombinasi antara sinus dan cos, misalkan gitu ya, atau sinus yang berpangkat. Nah, bentuk pertama itu adalah fungsi sinus atau kosinus yang berpangkat. Jadi kasus pertama, jadi kalau di buku itu sebenarnya dia apa ya? Dia bikin klasifikasinya gitu ya. Gimana kalau pangkat sinnya genap, pangkat kosnya ganjil gitu. Tapi menurut saya dengan klasifikasi seperti itu, jadi ada 5 klasifikasi. Dengan klasifikasi seperti itu malah jadi sulit gitu menghafalnya. Jadi kita lihat ya, intinya itu adalah, jadi kalau misalkan Anda ketemu dengan, identitas trigonometri yang akan kita gunakan itu adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian 1 tambah tangen kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Atau yang sebaliknya ya, 1 tambah kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Nah, ini identitas. Oke, satu lagi yaitu sin kuadrat X itu sama dengan 1 kurang cos 2X per 2 dan cos kuadrat X sama dengan 1 ditambah cos 2X per 2. Nah, ini identitas trigonometri yang akan kita gunakan. Oke, bentuk integral fungsi trigonometrinya yang pertama, ya. Misalkan kita ditanyakan integral dari sinus pangkat 3x dx. Jadi ini pangkatnya pangkat ganjil. Nah, kalau pangkatnya pangkat ganjil, maka Anda pisahkan integrannya menjadi pangkat 1 dan pangkat sisanya. Jadi ini kan sama dengan integral sin kuadrat X sin X dx. Kemudian sin kuadratnya disubstitusi dengan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi ini kan 1 kurang cos kuadrat X dikalikan dengan sin X dx. Nah, dari sini kan kita dapat integral dari sin X dikurang cos kuadrat X sin X dx. Nah, suku pertama ini kan bisa diselesaikan gitu ya secara langsung. Suku kedua Anda bisa selesaikan dengan substitusi U gitu kan. Jadi U-nya bisa dimisalkan sama dengan cos X. Ya, sehingga nanti DU-nya itu sama dengan min sin X dx. Jadi nanti faktor sin X dx-nya ini bisa terhapus sehingga sisanya adalah integral dari minus U kuadrat DU gitu. Ya, jadi nanti kalau Anda selesaikan, ini kan hasilnya adalah minus cos X, kemudian ditambah sepertiga cos pangkat 3X ditambah C. Gitu ya. Ya, kalau mau cek. Bentar. Ya, Anda kalau mau cek apakah sudah benar atau belum, jawaban Anda tinggal turunkan. Paling mudah caranya adalah Anda turunkan lagi aja ini ya. Balik lagi ke atas. Gitu. Jadi intinya
karena turunan dari cos itu adalah sinus, maka kita membagi yang pangkat ganjil ini menjadi pangkat 1 dan pangkat sisanya. Supaya yang pangkat 1 ini menjadi DU-nya gitu, termuat di dalam DU-nya. Ya. Nah, begitu juga dengan sin pangkat 5 misalkan. Atau kita lihat cos pangkat 5 ya, karena cos dan sin ini kita menggunakan cara yang serupa dengan identitas yang sama. Jadi misalkan integral dari cos pangkat 5x dx. Jadi ini dipisah menjadi integral cos pangkat 4x dikalikan dengan cos x dx. Kemudian cos kuadratnya itu adalah 1 kurang sin kuadrat. 1 kurang sin kuadrat x, jadinya ini dikuadratkan lagi. Kemudian cos x dx. Ya, lalu nanti Anda dapatkan suku-sukunya ini ada yang memuat cos x. Kalau cos x kan bisa diselesaikan langsung integralnya. Sama ada yang memuat sin pangkat sesuatu dikalikan dengan cos x. Dan itu bisa diselesaikan dengan substitusi U gitu. Ya, jadi ini kalau kita selesaikan sama dengan integral cos x. Ini saya buka kuadratnya, kemudian langsung saya kalikan dengan cos x ya. Dikurang 2 sin kuadrat x dikalikan dengan cos x ditambah sin pangkat 4x cos x dx. Gini. Ya, atau mungkin kalau Anda bisa langsung melihat bahwa ini bisa substitusi dengan U, Anda langsung aja tulis, enggak usah saya harusnya ya. Kita langsung aja jadi dari sini kita misalkan U-nya adalah sin x. Jadi DU-nya sama dengan cos x dx gitu. Jadi integral yang saya garis merah itu sama dengan integral 1 kurang U kuadrat dikuadratkan DU gini. Ya, supaya kita enggak kalau masih dalam cos dan sin kan jadinya panjang ya ekspresinya ya. Ya, jadi ini sama dengan 1 dikurang 2U kuadrat ditambah U pangkat 4 DU. Jadi sama dengan U ditambah 2/3 U pangkat 3 ditambah 1/5 U pangkat 5 ditambah C. Ya, jangan lupa kembalikan lagi. U-nya tadi sin x tambah 2/3 sin pangkat 3x tambah 1/5 sin pangkat 5x ditambah C. Gitu ya. Jadi kalau sin atau cos pangkatnya pangkat ganjil, ya kalau integrannya itu adalah sin atau cos dengan pangkatnya pangkat ganjil, maka sin atau cosnya itu dipisah sehingga menjadi pangkat 1 dan pangkat sisanya. Oke, saya lanjut ya. Kemudian nomor 3, nah sekarang bagaimana kalau pangkatnya pangkat genap? Nah, pangkat genap, misalkan integral dari sin pangkat 4x dx. Nah, kalau pangkat genap kita pakai identitas sudut rangkap yang ini. Jadi
sin pangkat 4-nya itu dipandang sebagai sin kuadrat dikuadratkan, sin kuadratnya diganti dengan ini. Jadi integral dari 1 kurang cos 2x dibagi 2 dikuadratkan dx. Jadi ini 1/4 integral 1 dikurang 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x dx. Ya. Yang ini bisa dapat integralnya, ini bisa langsung dapat. Nah, yang ini ya. Nah, ini disubstitusi lagi pakai identitas sudut rangkap tadi. Jadi ini sama dengan 1/4 integral 1 kurang 2 cos 2x ditambah, ini kan 1 ditambah cos 4x dibagi 2 ya. Dx, gitu. Sama dengan 1/4. Oke, di sini ada 1 tambah setengah, berarti 3/2 ya. 3/2x dikurang sin 2x. Kemudian ditambah tinggal yang setengah cos 4x, berarti 1/8 sinus 4x tambah C. Jadi kalau pangkatnya pangkat ganjil, kita pakai sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Yang pangkat genap kita pakai identitas sudut rangkap. Maaf Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Tadi yang 3/2x dapat dari mana Bu? 3/2x, 1 ditambah setengah. Jadi ini 1 di sini sama yang setengah ini. Kenapa ditambah? Oh, iya kan, bener kan? Ya, bener kan? Iya. Kasih. Sama-sama. Ibu, saya mau bertanya. Silakan. Kalau yang tadi pangkatnya ganjil kan kita diubah supaya bisa cari misalnya sin x dx atau cos x dx supaya bisa jadi du kan Bu. Nah, kalau kalau misalnya yang nomor 3 yang genap sebenarnya tujuannya kayak gini tuh biar apa ya Bu? Supaya tidak ada pangkatnya tujuannya. Oh, jadi yang dituju akhirnya maunya kayak nggak ada pangkatnya gitu. Iya. Oke, makasih Bu. Supaya pangkat hilang. Ya, sama-sama supaya jadi pangkat 1 gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Begitu juga dengan cos ya, cos pangkat genap. Oke, kemudian kita lihat bentuk kombinasi antara sinus dan cos. Nah, soal-soal yang muncul untuk kombinasi sinus dan cos itu, jadi Anda bisa ketemu dengan soal sinnya pangkat ganjil, cosnya pangkat genap gitu ya, atau sebaliknya. Jadi misalkan sinus kuadrat X dikalikan dengan kosinus pangkat minus 6X misalkan. Nah, kalau seperti ini. Nah, kalau dari lihat contoh yang 1, 2, 3 ini, kira-kira kita tujuannya seperti apa supaya bisa diintegralkan ini?
Ya kalau pangkat 2-nya kita substitusi dengan identitas sudut rangkap gitu ya, sehingga nanti kan di sini ada cos 2x, jadinya muncul cos 2x. Kemudian di sini ada cos pangkat minus 6x ya. Kalau di sini kan 2x, di sini x dalamnya. Kita kan nggak bisa pakai substitusi ya, karena dalam dari cos-nya yang di sini dengan dalam yang cos yang berikutnya itu berbeda. Jadi kalau substitusinya sudut rangkap, rasanya tidak akan jalan gitu. Oke, kira-kira bagaimana ini? Oke, ini pangkat ganjil ya, pangkat 3 saya. Ya, kalau ada yang pangkat ganjil seperti ini, maka pangkat ganjilnya itu Anda manfaatkan supaya muncul si DU tadi itu. Ya, jadi ini dipisahkan antara pangkat 1 dengan pangkat lainnya. Pangkat lainnya itu disubstitusi dengan identitas sin kuadrat tambah cos kuadrat. Nah, kalau seperti ini kan si sin kuadratnya yang disubstitusi. Jadi muncul cosinus gitu kan. Kemudian cosinusnya nanti dikalikan dengan cosinus pangkat yang lain di sini. Jadi nggak masalah kan ya, cos yang dalamnya sama ketemu dengan cos yang dalamnya sama gitu, sama-sama X dalamnya. Ya, jadi kalau seperti ini, jadi kita ubah menjadi sin X, sin kuadratnya jadi 1 kurang cos kuadrat X, dikalikan dengan cosinus pangkat minus 6X dx. Dikurang sin X dikalikan dengan cosinus pangkat minus 4X dx ya. Ya, jadi Anda bisa misalkan U-nya itu adalah cos X, berarti DU-nya sama dengan min sin X dx. Jadi kita dapat ini minus ya, berarti minus 6 tambah 1 gitu ya. Jadi minus 5, jadi 1 per minus 5 cosinus pangkat minus 5X, gitu kan. Kemudian ditambah minus 4 ditambah 1 minus sepertiga, jadi 1 per min 3 cosinus pangkat minus 3X ditambah dengan C. Jadi ini sama dengan 1 per 5 cosinus pangkat minus 5X dikurang 1 per 3 cosinus pangkat minus 3X ditambah C. Untuk kalau ya ragu, kita bisa cek dengan menurunkan. Ya, ini kalau diturunkan kan jadi minus 1 cosinus pangkat minus 6X dikalikan dengan turunan cos, yaitu min sin. Jadi tadi yang minus 1 di depan jadi plus 1 jadinya. Balik ke sini ya. Ya, ini juga kalau Anda turunkan balik lagi ke sini. Gitu. Ya, jadi intinya kalau salah satu dari sin atau cos-nya berpangkat ganjil, maka caranya seperti cara yang pertama. Pangkat ganjilnya itu dipisah menjadi pangkat 1 dan pangkat lainnya. Oke. Nah, Bu, yang boleh tanya nggak? Silakan. Yang misalin U sama dengan cos X, terus DU itu sama dengan min sin X dx itu gunanya di sini buat apa, Ibu ya?
Ya, buat substitusinya. buat substitusi. Oh. Di sini nggak Ya, kelihatan buat ya substitusinya atau ada maksudnya kayak langkah yang di maksudnya ada step yang oke, di iya ya. gitu. Oke, baik. Oke, jadi kalau U-nya cos X, berarti kan suku yang pertama itu adalah U pangkat minus 6, gitu kan? Dikalikan dengan sin X dx. Nah, sin X dx itu adalah minus du. Jadi ini dikalikan dengan minus du. Ini suku yang pertama. Iya. Nah, dikurang dengan integral U pangkat minus 4 sin X dx-nya minus du juga ya. Oke, minus du. Ya. Jadi ini minus integral U pangkat minus 6 du ditambah integral U pangkat minus 4 du gitu ya. Jadi sama dengan, ya begitu ya, seperlima U pangkat 5. Berapa tadi ditambah 1 berarti minus sepertiga ya. Minus sepertiga U pangkat minus 3 minus 5 ditambah dengan C gitu ya. Jadi U-nya nanti dibalikan lagi ke Iya, diganti dalam lagi cos X ya. Oke, terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Kalau misalnya Anda bisa udah terbiasa gitu ya, Anda bisa aja langsung mengganti U-nya langsung di sini gitu. Karena lumayan ya menuliskan ini. Ya, daripada dikalikan dulu lalu diganti dengan U, lebih enak kalau kita ganti dulu baru kita kalikan. Kita ganti dulu semuanya dalam U, baru dikalikan. Ya, kalau saya ganti semuanya dalam U berarti kan integral dari ada sin X dx gitu. Berarti ada minus du. Ya, ini jadi minus du. Kemudian 1 kurang cos kuadrat X-nya berarti 1 kurang U kuadrat dikalikan dengan U pangkat minus 6 dikalikan dengan minus du. Gitu. Oke. Nah, kemudian kasus yang kedua, ini kan salah satunya ganjil nih. Yang keempat ini kan salah satunya ganjil. Nah, yang kelima itu keduanya adalah genap gitu. Kalau keduanya ganjil, caranya juga seperti ini ya. Kalau keduanya ganjil, Anda tinggal pilih salah satu saja. Yang ganjil yang mana yang mau Anda pisahkan. Ya, jadi misalkan integral dari, ya atau kalau ini sin pangkat 3 dikalikan dengan cos pangkat 5 X dx misalkan seperti ini. Anda bisa pilih aja salah satunya. Misalkan kita pilihnya yang cos nih yang mau dipisah. Berarti ini integral dari cos X dikalikan dengan sin pangkat 3X sin pangkat 3X dikalikan dengan cos pangkat 4X. Cos pangkat 4X itu cos kuadrat dikuadratkan. Nah, cos kuadratnya itu adalah 1 kurang sin kuadrat dikuadratkan. Gitu. Jadi kan nanti semuanya itu dalam sin gitu kan. Ini semuanya dalam sin kecuali satu faktor aja yang dalam cos gitu. Dan dia pangkat 1. Jadi kita bisa gunakan substitusi U-nya sama dengan sin X. Ya. Nah, itu yang ke-5. Yang ke-6, keduanya pangkat genap. Nah, kalau keduanya pangkat genap itu sama. Identitas yang digunakan itu adalah identitas sudut rangkap. Jadi pangkat genap itu tujuan kita adalah supaya sin dan cosnya itu pangkatnya adalah pangkat 1 jadinya. Atau bisa jadi nanti di bawah itu pangkatnya bukan pangkat 1, tapi kita bisa menggunakan substitusi U.
penyelesaian integralnya bisa dengan substitusi U. Ya, misalkan integral sin pangkat 4x dikalikan dengan cos kuadrat x dx, misalkan seperti ini. Oke, sin pangkat 4-nya itu kan sin kuadrat dikuadratkan. Sin kuadrat itu adalah 1 kurang cos 2x dibagi 2 dikuadratkan dikali dengan cos kuadratnya 1 ditambah cos 2x dibagi 2. Gitu. Oke, jadi ini hasilnya adalah ini per 4 ya jadinya karena dikuadratkan. Ini dikali setengah jadi 1/8. 1/8-nya kita keluarkan. Integral dari ini 1 kurang cos 2x dikalikan dengan 1 kurang cos 2x dikalikan dengan 1 tambah cos 2x. Jadi 1 kurang cos 2x dikalikan dengan 1 ditambah cos kuadrat 2x ya, dx. Ya, karena A tambah B dikali A min B itu adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Ya, saya lebih suka mengalihkan itu dulu gitu ya, karena ini di sini kita tinggal mengalihkan dua suku dengan dua suku gitu. Kalau kita bongkar dulu yang kuadratnya, ini kan jadi 3 suku. 3 suku dikalikan dengan 2 suku. Jadi ya rasanya lebih pendeknya kalau 2 suku kali 2 suku. Jadi ini 1/8 kali 1 ditambah cos kuadrat 2x dikurang cos 2x dikurang cos pangkat 3 2x dx. Nah, ketemunya dengan bentuk ini, bentuk kosinus dalam pangkat ganjil dan genap ya. Jadi ini diselesaikan dengan nomor seperti contoh nomor 2 dan 3 tadi ya. Ganjil dan genap. Permisi Bu, pengen mau nanya. Iya. Dari step 1 ke step 2 gimana itu, Bu? Step 1 ke step 2. Ini kan 1 kurang cos 2x, yang ini. 1 kurang cos 2x dikalikan dengan 1 kurang cos 2x. Nah, 1 kurang cos 2x yang pertama, itu saya kalikan dulu dengan yang ini. Jadi kan seperti A tambah B atau A kurang B dikalikan dengan A tambah B gitu. Yang sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Ini dia hasilnya. Ini. Yang ini hasilnya. Oke Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Bu, maaf Bu. Itu yang Ya. itu bukan 1 min cos kuadrat 2x ya Bu? Jadinya. Oh iya, betul. betul. 1 kurang ya. Oke, jadi kita harus perbaiki di sini ya. Sini dan sini. Oke, ini ya jadinya ya. Ya, ini diselesaikan dengan itu ya. Dengan seperti yang dicontoh 1, 2, dan 3 ya. Nah, sayangnya itu ya, cara ini tuh ya kita tahulah tidak semua fungsi kita bisa cari integralnya gitu ya. Makanya ada subbab tentang integral numerik gitu. Nah, cara ini itu tidak bisa menyelesaikan integral dari sinus pangkat sesuatu kali cos pangkat sesuatu kalau kedua sesuatunya adalah genap,
tetapi ada yang negatif gitu. Jadi misalkan sin pangkat 4x dikalikan dengan kosinus pangkat minus 2x dx misalkan seperti itu. Ya kita nggak bisa menyelesaikannya dengan substitusi sudut rangkap. Ya karena pangkat minusnya itu nggak ini ya. Nanti ada pangkat di sini jadi ada pangkat minus 1 gitu. Ya kalau ada pangkat minus 1 berarti nanti 1 tambah cos 2x-nya ke bawah jadinya gitu ya, nggak ketemu dengan yang faktor pertama. Begitu ya. Jadi cara ini tuh tidak mengakomodir kalau pangkatnya keduanya genap, tetapi ada yang negatif gitu. Ya kalau ada yang seperti itu, kita harus cari metode lain gitu. Ya karena cos pangkat minus 2 itu kan jadinya di sini ada ada per cos kuadrat gitu kan, ada per cos kuadrat. Nah, kemudian cos kuadratnya mungkin bisa diganti dengan 1 kurang sin kuadrat gitu. Saya juga belum tahu ya. Kemudian kita harus lihat apakah bisa digunakan substitusi atau bagaimana. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita fokus dulu dengan integral dari fungsi trigonometri yang bisa diselesaikan dengan identitas-identitas yang ini. Oke, kemudian bentuk berikutnya itu adalah kombinasi antara sinus pangkat M AX dikalikan dengan pangkatnya nggak ada, pangkatnya pangkat 1 nih ya. Jadi sinus AX dikalikan dengan cos BX dx. Ya, Anda perhatikan dari contoh 1 sampai 6 itu dalamnya sin dengan dalamnya cos itu sama. Nah, kasus yang nomor 7 ini boleh berbeda ya, asalkan pangkat mereka adalah pangkat 1, pangkat sin dan pangkat cosnya adalah pangkat 1. Atau bentuk sin AX, sin BX. Atau bentuk cos AX dikalikan dengan cos BX. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, maka identitas yang kita gunakan adalah identitas penjumlahan, ya kan? Sin kali cos itu kan sin tambah sin ya. Jadi ini sama dengan integral dari ada setengahnya ya. Setengah dikalikan dengan sin A kurang BX ditambah sin A tambah BX. Jadinya seperti ini. Ya, kemudian sin kali sin itu adalah cos kurang cos. Jadi setengah dikalikan dengan cos A kurang BX dikurang cos A tambah BX dx. Kemudian cos kali cos itu adalah cos tambah cos. Jadi setengah cos A kurang BX ditambah cos A tambah BX dx. Ya, karena dia pangkat 1, maka integralnya bisa kita dapatkan langsung ya. Bu, maaf Bu. Ya. Tadi A sama B-nya nggak ada syaratnya kan ya? Nggak ada. Oke. A-nya boleh negatif gitu ya, boleh positif. Makasih Bu. Sama-sama. Oke, kemudian yang ini kombinasi antara sin dengan cos. Selanjutnya adalah integran yang merupakan bentuk tangan atau bentuk sekan atau kombinasi keduanya. Jadi kalau yang tadi kan kombinasi sin cos gitu kan, yang sekarang adalah tangan dan sekan. Nah, untuk tangan dan sekan
Jadi kita mulai dulu yang tangannya saja gitu ya. Misalkan integral dari tangan pangkat 2x dx gitu. Oke, kalau seperti ini kita pakai yang 1 tambah tangan kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Kenapa pakai itu? Karena integral sekan itu ada gitu ya. Ada, kita bisa langsung dapat formulanya. Integral sekan itu kan tangan ya. Jadi ini kita gunakan integral tangan kuadrat itu sekan kuadrat kurang 1 kuadrat x kurang 1 dx. Ya. Integral sekan kuadrat adalah tangan x dikurang x ditambah c. Ya, begitu juga untuk pangkat genap yang lainnya, pangkat 4, pangkat 6 gitu. Jadi kalau integral tangan pangkat 4x dx, berarti integral dari sekan kuadrat x kurang 1 dikuadratkan dx. Kemudian kita pecah. Oke, nah yang sekan kuadrat, yang sekan pangkat 4-nya, ini kita balikan, kita gunakan identitas yang sama. Jadi ini adalah sekan kuadrat itu berarti 1 tambah tangan kuadrat ya. 1 tambah tangan kuadrat x dikuadratkan kurang 2 sekan kuadrat x tambah 1 dx. Ini. Sebentar, ini ada tangan pangkat 4 ya nanti munculnya ya. Ada tangan pangkat 4. Kan, ya. Maaf, bukan begini caranya. Kalau tangannya tangan pangkat genap dan lebih dari 2, kita nggak kuadratkan begini. Tapi salah satunya tetap aja. Salah satunya kita bikin tetap. Jadi ini tetap tangan kuadrat x. Ya, karena si tangan itu turunan tangan adalah sekan kuadrat. Jadi di sini kita bisa pakai substitusi. Jadi kalau kita misalkan U-nya ini adalah tangan x, maka du-nya itu adalah sekan kuadrat x dx. Jadi ini sama dengan sekan kuadrat x itu sekan kuadrat x dx, ini kan berarti nantinya jadi du ya. Oke, kita iniin dulu deh. Sekan kuadrat x tangan kuadrat x dikurang ini dx dikurang integral tangan kuadrat x dx. Ya, ini kita pakai u. Ya, jadi ini ketiga gitu ya. Saya tulis. Sekan kuadrat x dx itu du, tangan kuadrat itu u kuadrat. Jadi ini u kuadrat du dikurang integral tangan kuadrat tadi di atas. Jadi dikurang dengan tangan x ditambah x. Jadi sama dengan sepertiga u pangkat 3, u-nya itu adalah tangan. Tangan pangkat 3x. Tambah x ditambah c. Gini. Ya memang jadi ini ya, kerumitannya itu pertambahannya cukup besar ketika
pangkatnya bergerak sedikit saja gitu. Jadi kalau misalnya Anda di sini kan kita udah duluan gitu ya mencari integral dari tangen kuadrat. Jadi di sini tinggal menuliskan kembali. Tapi kalau belum dicari berarti kan sampai langkah ini Anda harus melakukan substitusi kemudian mencari integral dari tangen kuadrat ya. Punten Bu, mau nanya Bu. Ya. Tadi dari yang baris ketiga ke yang 4 tuh gimana ya? Yang ada min tan X itu dari mana? Dari atas. Iya. Integral tangen kuadrat X kan tangen X dikurang X. Iya. Tinggal saya ini aja. Yang diintegralkan cuman ini. Kemudian yang ini hasilnya saya tuliskan ini. Oh iya ya, makasih Bu. Ya. Oke. Nah, begitu juga kalau kotangen. Kotangen juga seperti itu ya. Jadi integral kotangen kuadrat X, kotangen itu berarti kosekan kuadrat kurang 1 ya. Jadi ini integral kosekan kuadrat X kurang 1. Kemudian integral kosekan itu adalah minus kotangen. Jadi hasilnya nanti minus kotangen X dikurang X. Oke. Kotangen pangkat 4 juga gitu. Ya, jadi nanti kalau misalkan tangen pangkat 6 gitu. Tangen pangkat 6 berarti Anda pisahkan menjadi tangen pangkat 2 dan pangkat sisanya. Ya, karena tangen pangkat 2 ini nanti kita ganti dengan sekan kuadrat sehingga ini menjadi DU-nya gitu. Karena turunan tangen itu kan adalah sekan kuadrat. Jadi kalau misalkan integral tangen pangkat 6x dx berarti Anda pandang menjadi integral tangen kuadrat X dikalikan dengan tangen pangkat 4x dx. Ya, yang disubstitusi itu tangen kuadratnya saja. Di sekan kuadrat X kurang 1 dikalikan dengan tangen pangkat 4x dx. Nah, si tangen ini kan kalau kita misalkan U-nya adalah tangen, ya makanya ini jadi U pangkat 4 dan DU-nya itu adalah ini sekan kuadrat. Ya, tapi nanti tangen pangkat 4 dikali ini tuh Anda harus cari lagi gitu integral tangen pangkat 4 dengan cara yang sama. Jadi integral tangen pangkat 6 itu membutuhkan integral tangen pangkat 4 dan tangen pangkat 2 gitu. Ini ya rekursif dia. Ya biasanya kalau dulu itu kalau ujiannya itu luring itu soal-soal seperti ini pangkatnya tidak terlalu besar gitu karena ya itu ditanya tangan pangkat 6 kita mesti cari yang tangan pangkat 4 dan tangan pangkat 2. Bu, maaf Bu. Saya masih bingung Bu tadi yang repetitifnya gimana? Boleh tolong diselesaikan gitu biar ada gambaran Bu. Oke. Makasih Bu. Sama-sama. Jadi ini kan integral dari sekan kuadrat X tangen pangkat 4x dx dikurang integral tangen pangkat 4x dx. Nah, ini untuk yang suku pertama kita misalkan, ya untuk yang ini kita misalkan U-nya adalah tangen X. Berarti DU-nya itu sama dengan sekan kuadrat X dx. Jadi ini sama dengan integral dari
U pangkat 4 DU ya. Ini U dan angka 4 saya kok mirip. U, ini 4 ya. DU. Dikurang, tangan pangkat 4-nya ya ini ya, kita udah cari gitu. Kalau belum cari ya berarti harus dicari lagi nih tangan pangkat 4-nya. Dan ketika mencari tangan pangkat 4, Anda butuh ini tangan kuadrat, integral tangan kuadrat. Nah, jadi karena sudah ada kita tulis aja ya. Jadi integral tangan pangkat 4x dx. Jadi sama dengan 1/5 U pangkat 5 dikurang hasil tangan pangkat 4 itu adalah 1/3 tangan pangkat 3x ditambah tangan x dikurang x ditambah c. Jadi 1/5 U-nya adalah tangan x, jadi tangan x pangkat 5 kurang 1/3 tangan pangkat 3x tambah tangan x dikurang x ditambah c. Nah. Bu? Ya. Berarti nanti kalau misalnya tan pangkat 8x, kita manfaatin tan pangkat 6x ya? Iya. Pangkat 6, Ya. pangkat 4, pangkat 2. Pokoknya intinya cuma pas tan kuadrat x itu diubah jadi sek kuadrat x min 1-nya ya? Betul. Sisanya pakai yang sebelum-sebelumnya? Iya. Oke, makasih ya Bu. Sama-sama. Jadi ini agak jadi seperti terbalik gitu ya caranya antara sinus cos dan tangan kotangan gitu. Kalau integral sinus pangkat ganjil itu kan kita atau integral sinus pangkat genapnya itu kan semuanya kita ubah ya. Kita substitusi dengan menggunakan sudut rangkap. Tapi kalau tangan atau kotangan yang pangkat genap, itu caranya mirip seperti sinus atau kosinus yang pangkat ganjil. Kenapa? Karena substitusi dari tangan itu adanya yang bentuk tangan kuadrat. Ya, adanya bentuk tangan kuadrat dan turunan tangan itu adalah pangkat 2 gitu. Ya kan kalau turunan sinus kan pangkat 1 kan, turunan sinus tuh kosinus gitu pangkat 1. Tapi turunan tangan kan sekant kuadrat gitu. Makanya kasus pangkat genap di tangan atau kotangan itu seperti kasus sinus atau kosinus di pangkat ganjil jadinya. Oke, kemudian bentuk yang terakhir itu adalah kombinasi antara tangen dan sekant atau kotangen dan kosekant. Nah, di sini kita sama ya. Yang kita jadi tujuan kita itu adalah mengubah bentuknya sehingga nanti ada bentuk sekant kuadrat dan yang lainnya adalah bentuk tangan berpangkat. Jadi substitusi yang kita gunakan, U yang kita gunakan itu seperti U yang nomor 9. Jadi misalkan contohnya tangan pangkat minus 5/2x dikalikan dengan sekant pangkat 4x dx misalkan. Ya, jadi ini kita pandang sebagai tangan pangkat minus 5/2 dikali dengan sekant kuadrat x dikali dengan sekant kuadrat x dx. Nah, sekant kuadrat yang ini kita biarkan. Yang lainnya itu kita ubah ke dalam tangan. Jadi ini sama dengan integral tangan pangkat minus 5/2x dikalikan dengan sekant kuadrat itu 1 tambah tangan kuadrat
dikalikan dengan secant kuadrat X dx. Ya, jadi kita punya integrannya itu bentuknya adalah tangen berpangkat dikalikan dengan secant kuadrat. Jadi tangannya bisa dimisalkan sebagai U. Jadi ini integral dari tangen pangkat minus 5/2x kali secant kuadrat X dx ditambah integral tangen pangkat minus setengah ya kali secant kuadrat X dx. Oke, jadi kita misalkan U-nya adalah tangen X, jadi DU-nya adalah secant kuadrat X. Jadi ini integral dari U pangkat minus 5/2 DU ditambah integral U pangkat minus setengah DU. Minus 2/3 U pangkat minus 3/2 ditambah 2 kali U pangkat setengah ditambah C. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi intinya tuh kalau tangen, kotangan, sorry, sebentar. Sebentar ya, saya tinggal dulu ya. Oke, baik. Ya, jadi tangen, kotangan, kemudian kombinasi tangen secant serta kotangan kosekant itu yang harus Anda lakukan adalah menyisakan secant kuadrat. Atau kalau kotangan nanti menyisakan kosekant kuadrat gitu. Supaya secant kuadrat atau kosekant kuadratnya itu menjadi DU nantinya. Nah, tapi kalau sinus dan cos, dia punya dua kasus. Kalau sin atau cosnya pangkat genap, Anda tidak menyisakan apa-apa, tapi mensubstitusi semuanya gitu ya, sehingga nanti pangkatnya menjadi pangkat 1 semua. Nah, kalau pangkat ganjil berarti Anda harus menyisakan sin atau cos gitu ya, yang mana yang merupakan pangkat ganjil. Kalau sinnya pangkat ganjil, Anda pisahkan sin pangkat 1-nya. Kalau cosnya pangkat ganjil, Anda sisakan cos pangkat 1-nya. Gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Tadi buat yang tan pangkat 5x, Bu. Saya lihat di Pursel kan ntar jawabannya ada min len cos X-nya, Bu. Oh, muncul secant ya? Iya, kenapa ada len-lennya itu, Bu? Coba di Pursel itu contoh berapa? Di contoh 9.
Oke, contoh 9. Oh, kita belum lihat yang kita udah lihat belum sih pangkat ganjil? Belum ya? Tadi yang dari integral tan X-nya kenapa jadi min len cos X? Itu karena Anda pakai substitusi ini. Tangannya kan sin per cos tuh. Jadi cosnya dimisalkan sebagai U. Belum mengerti, Bu, saya. Belum. Maaf, Bu. Tidak apa-apa. Jadi len-nya itu kan muncul dari integral tangan X. Integral tangan X dx. Ini integral dari sin X dibagi dengan cos X dx. Kemudian dimisalkan U-nya adalah cos X. Berarti kan du-nya sama dengan minus sin X dx. Jadi ini sama dengan sin X dx-nya. Sin X dx itu minus du. Di atasnya minus du, bawahnya adalah U. Jadi integral minusnya saya keluarkan 1 per U du. Ini kan len jawabannya. Minus len mutlak U. Ditambah C. Oke. Makasih, Bu. Ngerti, Bu. Sama-sama. Tadi saya belum beri contoh yang pangkat ganjil ya. Pangkat ganjil sama ya dengan yang pangkat genap. Intinya dia menyisakan sekan kuadrat aja. Supaya sekan kuadratnya itu menjadi du. Tuh. Oke, coba kita lihat ya. Nomor 10, misalkan integral dari, kalau di buku itu tangan, kita lihat kotangan ya. Kotangan pangkat, lumayan ini panjang. Pangkat berapa ya? Pangkat 3 dulu lah ya. Pangkat 3. Jadi ini dipisah menjadi kotangan kuadrat X dikalikan dengan kotangan X ya, dx. Kemudian yang kotangan kuadratnya ini diubah menjadi kosekan kuadrat X kurang 1. Ya, kosekan kuadrat X kurang 1. Ya kan, kita punya 1 ditambah kotangan kuadrat X itu sama dengan kosekan kuadrat X kan. Kita punya ini. Ya, kemudian ini dikalikan dengan kotangan X dx. Jadi integral dari kosekan kuadrat X kotangan X dikurang dx dikurang integral kotangan X dx. Ya. Nah, ini kita misalkan U-nya adalah kotangan X. Berarti du-nya adalah minus kosekan kuadrat. Minus kosekan kuadrat X. Jadi ini kotangan X-nya itu U. Lalu kosekan kuadrat X dx-nya itu adalah minus du. Jadi ini minus du gitu ya. Nah, kemudian integral kotangan seperti mencari integral tangan. Jadi nanti dapatnya len mutlak sin X. Gitu, karena U-nya yang bawahnya kan kalau kotangan bawahnya adalah sin gitu kan. Jadi U-nya adalah sin X, du-nya adalah cos X. Jadi di sini plus dia. Plus len mutlak sin X jadinya. Ya, Anda coba ya. Ini minus setengah U kuadrat dikurang len mutlak sin X ditambah C sama dengan minus setengah U-nya kotangan kuadrat X kurang len mutlak sin X. Gini. Ada pertanyaan? Mau mastiin, itu tadi yang
integral kotangan X dx itu ngerjainnya sama kayak yang Ibu kasih tau tadi ya, yang maksudnya Ya. Yang integral tan X dx ya? Betul. Iya. Oke deh, kita Makasih ya, lihat Bu. ya. Ya. Kita lihat lah ya. Jadi integral dari kotangan X dx berarti ini sama dengan integral dari cos X dibagi dengan sin X dx. Kemudian kita misalkan U-nya adalah sin X, berarti DU-nya adalah cos X dx. Nah, jadi nanti bentuknya adalah integral dari DU dibagi dengan U. Ini kan sama dengan ln mutlak U. Ya. U-nya ganti dengan sin X. Ibu, Ya. jadi intinya kalau misalnya dia pangkatnya ganjil, dia tuh bakal harus dipisahin dulu yang jadi adanya di pangkat 1. Tapi kalau genap, kalau yang sin sama cos tadi dipecah supaya jadi nggak ada pangkatnya gitu ya, Bu? Yang pangkat ganjil yang mana? Yang tangan atau yang sinus? Tadi yang sinus sama yang tangan juga dipecah juga kan, Bu? Yang tangan juga dipecah. Ya, jadi kalau yang tangan, kotangan, serta kombinasi itu tangan sekan dan kotangan kosekan itu dipecah gitu, mau ganjil mau genap dipecah. Tapi kalau sinus dan kosinus yang ganjil dipecah, yang genap disubstitusi semua ke sudut rangkap. Oh iya Bu, baik Bu, makasih Bu. Ya. Kalau kotangan sama tangan, pecahnya itu bukan pangkat 1 ya, pecahnya itu pangkat 2. Karena kita punya punya substitusinya itu yang bagian kuadratnya. Jadi misalnya ini kita cari yang kotangan pangkat 5. Kotangan pangkat 5 X dx. Nah, ini kita pecahnya pangkat 2. Kotangan kuadrat X, kotangan pangkat 3X dx. Ini integral kotangan tuh kosekan kuadrat kurang 1. Kosekan kuadrat X kurang 1 dikalikan dengan kotangan pangkat 3X dx. Gitu. Beda ya, agak beda ya. Kalau di sinus sama cos itu kita pecahnya pangkat 1 dan pangkat lainnya. Kalau kotangan dan tangan kita pisahnya pangkat 2 dan pangkat lainnya. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Ya, ini kalau Anda selesaikan akan jadinya integral dari kosekan kuadrat X kotangan pangkat 3X dx dikurang integral dari nah ini integral kotangan pangkat 3. Kotangan pangkat 3-nya dipecah lagi. Tapi tadi kita udah cari ya. Jadi kita tinggal pakai kotangan pangkat 3X dx. Nah ini kita pakai substitusi U-nya. Misalkan U-nya adalah kotangan X. Berarti DU-nya adalah minus kosekan kuadrat X dx. Tuh. Nah, jadi ini integral dari U pangkat 3 dikali minus DU ya. Jadi minus U pangkat 3 DU. Ya, minus 1/4 U pangkat 4. Saya langsung ganti ya U-nya jadi kotangan. Dikurang yang atas ya. Ditambah ya. Ditambah setengah kotangan kuadrat X ditambah ln
mutlak sin X tambah C. Kita lihat soal-soal ya. Kita lihat dua soal aja ya, supaya kita sempat melihat bab berikutnya. Sama satu lagi. Ini kalau pangkatnya besar-besar lumayan ya, lumayan mabok gitu ngerjainnya. Jadi kalau di ujian dulu tuh, ujian luring itu, apalagi kalau sinus dan cos gitu yang pangkatnya genap dan besar. Itu kan kalau pangkat genap semuanya harus disubstitusi dengan sudut rangkap kan. Jadi ini apa? Tidak pernah diujikan dulu. Ini lumayan memakan banyak waktu. Nah, silakan. Ya, kalau dulu sih yang diujikan itu integral dari cos kuadrat, sinus kuadrat gitu, tangen kuadrat. Kalau kombinasi sinus sama cos itu tidak begitu masalah kalau pangkatnya itu besar gitu ya. Karena nanti kan bisa diselesaikan dengan substitusi U. Tapi kalau dua-duanya pangkat genap, nah itu tuh sinus dan cos dan dua-duanya pangkat genap itu yang rumit. Halo Ibu. Ya. Saya ingin bertanya Bu. Silakan. Yang kotangen pangkat 5 itu Bu, kalau hasil akhirku dapatnya kosek, yang dalam kosek bukan dalam kotangen Bu. Itu benar gak sih Bu? Kenapa bisa dalam kosekan? Sampai baris kedua sama nggak? Jadi benar Bu. Atau Anda boleh ini deh, boleh Saya fotoin aja ya Bu. Ya. Ya Bu. Sebentar ya Bu.
Oke. Oke, jadi Anda pisah pangkat 1 dan pangkat yang lainnya ya. Iya, Bu. Bentar ya. Oke, bisa. Jadi ini di baris 1, 2, 3, 4. Di baris keempat itu Anda melihatnya menjadi integral kotangen kosekan dikalikan dengan kosekan pangkat 3 ya? Iya, Bu. Ya, benar ya. Ya. Bisa, bisa. Kosekan kuadratnya berarti oke. Ya, bisa juga, bisa seperti ini. Kalau pertanyaannya dua-duanya benar atau tidak? Dua-duanya benar. Kenapa bentuknya berbeda? Ya, bisa aja bentuknya berbeda. Jadi fungsi itu kan kita dulu punya teorema ya di semester 1. Jadi dua fungsi yang berbeda ketika dia punya turunan yang sama. Ini kan jawaban saya dengan jawabannya Andrew. Ya, jawaban saya dan jawaban Andrew itu turunannya kan adalah kotangan pangkat 5 kan. Ya, jawaban saya, turunan dari jawaban saya adalah kotangan pangkat 5. Turunan dari jawaban Andrew adalah kotangan pangkat 5. Jadi ketika ada dua fungsi yang turunannya sama, walaupun ekspresi mereka berbeda, sebenarnya mereka hanya berbeda di konstanta aja. Gitu. Oh, begitu ya, Bu. Makasih, Bu. Masalah. Ya, jadi sebenarnya fungsi ini, fungsi min seperempat kotangan pangkat 4, X ditambah setengah kotangan kuadrat X, dan seterusnya, itu adalah pergeseran dari fungsi, kalau berbeda konstanta itu kan pergeseran ya, pergeseran ke atas atau ke bawah. Pergeseran dari ini, min seperempat kosekan pangkat 4X, ditambah kosekan kuadrat X, dan seterusnya. Ya. Ya, sama kayak ini. Apa integral dari 1 per X dx. Anda kan tahunya ini hasilnya adalah ln mutlak X, gitu kan? Ditambah C. Tapi bisa juga integral 1 per X dx itu adalah ln 4X, gitu. Ditambah C. Beda kan ekspresi mereka? Sudah ada yang mengumpulkan tadi ya. Oke. Oke. Mhm.
Oke, tampaknya sudah pada benar. Oke, tampaknya udah pada benar ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke substitusi trigonometri. Berapa sudah saya periksa? Oke, 7.4 substitusi trigonometri. Oke, judulnya itu tidak persis substitusi trigonometri, tapi substitusi yang ya. Tadi yang cos Y, cos 4Y itu gimana ya? Habis dijadiin rumus AB? Kan dia pangkat 1, jadi langsung bisa diintegralkan. Oh, integralin masing-masing aja ya? Iya. Oke. Kasih, Bu. Substitusi yang merasionalkan ya. Yang merasionalkan. Ya, jadi kita ingin membuat fungsi yang tadinya bukan bentuk fungsi rasional. Ingat ya, fungsi rasional itu adalah polinom per polinom menjadi fungsi rasional, gitu tujuannya. Nah, contoh pertama itu adalah integral dari x akar pangkat 3 x tambah 4 dx. Ya, kalau Anda lihat kan, kalau Anda lihat tuh yang menjadi masalah adalah tambah 4-nya ini gitu. Andaikan ini hanya x saja, yang di dalam akar itu hanya x saja, maka kan beres gitu. Ya kan? Yang menjadi masalah adalah tambah sesuatunya itu, tambah konstantanya itu yang menjadi masalah. Nah, kalau begitu, x tambah 4-nya ini kita misalkan menjadi satu variabel. Jadi caranya kita misalkan U-nya adalah x tambah 4, maka kita dapat di sini x-nya sama dengan U kurang 4. Jadi ada dua cara ya. Nanti kita lihat cara yang lainnya. X-nya sama dengan U kurang 4, kemudian dx-nya berarti sama dengan du. Jadi ini sama dengan integral x-nya adalah U kurang 4 dikalikan dengan U pangkat sepertiga jadinya ya. Dx-nya tadi adalah du. Ya, jadi ya tidak persis polinom ya, tapi apa U pangkat sesuatu lah gitu ya. Jadi integral dari U pangkat 4/3 dikurang 4 kali U pangkat sepertiga. Jadi kita dapat hasilnya sama dengan 7/3, 3/7, U pangkat 4/3, U-nya tadi adalah X tambah 4, dikurang 4/3 berarti 3 ya jadinya. 3 dikalikan dengan U pangkat, U-nya X tambah 4, dipangkat 4/3, ditambah C. Ini hasilnya. Atau
Anda bisa memisalkan, kalau yang ini cara pertama, kita memisalkan U-nya itu yang di dalam akar. Atau bisa juga Anda memisalkan U-nya adalah sekaligus akarnya itu. Jadi U-nya sama dengan akar pangkat 3 dari X tambah 4. Jadi dari sini Anda dapat bahwa U pangkat 3 itu adalah X tambah 4. Jadi X-nya sama dengan U pangkat 3 kurang 4. Jadi kalau gitu dx-nya ini sama dengan 3U kuadrat du jadinya. Ya, jadi integral X akar pangkat 3 X tambah 4 dx itu sama dengan integral X-nya adalah U pangkat 3 kurang 4. Kurang 4 dikalikan dengan U ya. U dx-nya adalah 3U kuadrat du. Gitu. Ya ini persis ya polinom ini. Polinom itu maksudnya yang pangkatnya pangkat bilangan bulat atau 0. Ya ini tidak polinom yang atasnya. Ya ini yang cara pertama itu tidak polinom tapi kita bisa selesaikan integralnya. Ini silakan ya diselesaikan ya. Jadi kalau Anda ketemu dengan kalau integrannya seperti ini kan nggak bisa pakai substitusi kan ya. Kecuali yang di dalam akarnya ini pangkat 2. Nah ini bisa nih pakai substitusi. Substitusi U gitu. U-nya adalah X kuadrat tambah 4. Tapi kalau dalam akarnya pangkat 1 gitu kan. Maka kita tidak bisa, dan luarnya itu ada variabel yang lain yang pangkat 1. Ada X juga yang pangkat 1. Maka kita tidak bisa pakai substitusi. Nah yang kedua, ini yang agak rame. Yang nomor 2 itu adalah bentuk yang memuat faktor. Jadi yang di dalam akarnya itu pangkat X-nya kuadrat. Jadi yang pertama bentuk 1 kurang X kuadrat. Saya pakai bentuk-bentuk asalnya. 1 tambah X kuadrat. Kemudian yang ketiga X kuadrat kurang 1. Nah, kalau bentuk 1 kurang X kuadrat, substitusi yang kita gunakan itu adalah kita punya identitas ini kan, sin kuadrat X, sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1. Atau kita punya bahwa sin kuadrat T itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat T. Ya, yang membuat bentuk ini sulit untuk diselesaikan itu kan adalah akarnya ini. Jadi tujuan kita adalah menghilangkan akarnya. Nah, supaya akarnya hilang, maka yang di dalam akar itu harus pangkat 2 supaya akarnya hilang. Nah, kita lihat 1 kurang X kuadrat ini kan bentuknya mirip dengan 1 kurang cos kuadrat T. Dan 1 kurang cos kuadrat T itu hasilnya adalah bentuk kuadrat. Jadi harapan kita akarnya bisa hilang nih kalau kita substitusi X-nya itu sama dengan cos T atau sin T. Ya di buku itu X-nya pakai sin T. Kita ikut yang di buku lah ya. Dua-duanya sebenarnya bisa. Jadi kita pakai cos kuadrat T sama dengan 1 kurang sin kuadrat T. Oke, coba kita substitusi ya. Jadi akar dari 1 kurang X kuadrat, ini kan kalau kita pakai substitusi, misalkan X-nya adalah sin T, berarti ini kan akar dari 1 kurang sin kuadrat T. Jadi akar dari cos kuadrat T. Nah, akar dari cos kuadrat T itu kan mutlak ya, mutlak dari cos T. Nah, gimana nih ada mutlaknya nih? Apakah cos T-nya nilainya positif, negatif, selalu negatif, atau bisa positif, bisa negatif?
Nah, kita lihat nih. Ketika kita memisalkan X-nya sama dengan sin T, nah, ketika Anda menyelesaikan integral, nanti kalau Anda gunakan substitusi ini, maka hasilnya kan dalam T. Karena soal awalnya dalam X, maka kan kita harus substitusi balik kan, T-nya harus kembali lagi ke dalam X. Jadi kita harus punya bahwa T-nya itu sama dengan sinus inverse X. Nah, supaya kita bisa punya ini, berarti fungsi sinusnya harus punya inverse. Fungsi sinus itu punya inverse di kuadran berapa? Kita bisa pilih di kuadran berapa? T-nya harus berapa sampai berapa nih? Gitu. Masih ingat nggak? Gimana sinus menentukan daerah supaya dia punya inverse itu kan Anda ambil daerah yang dekat dengan sumbu X positif, kemudian daerahnya itu berderet gitu. Misalkan kuadran 1 dan 2, atau 2 dan 3, atau 3 dan 4, atau 4 dan 1 gitu. Kemudian daerah itu harus memuat semua nilai sinus, yaitu positif dan negatifnya. Kuadran berapa? 4/1. 4/1, iya. Jadi 4/1 itu besar sama dengan min pi per 2, kecil sama dengan pi per 2. Jadi T-nya harus berada di sini supaya sinusnya punya inverse. Nah, di kuadran 4 dan 1, kosinus nilainya gimana? Selalu positif ya? 1 dan 2. 4 dan 1 selalu positif ya kosinusnya. Jadi mutlak cos T itu sama dengan cos T jadinya. Jadi bentuk 1 kurang X kuadrat itu nanti berubah menjadi bentuk cos T di integralnya. Oke, kita langsung aja lihat contohnya ya. Jadi misalkan kita ingin mencari integral dari X dibagi dengan akar 1 kurang X kuadrat, dx, misalkan seperti ini. Jadi kita gunakan substitusi X-nya itu sama dengan sin T. Jadi dx-nya sama dengan cos T dt. Oke, jadi ini integral dari X-nya adalah sin T, kemudian dx-nya cos T dt, kemudian bawahnya tadi kan adalah cos T ya, akar dari 1 kurang X kuadrat itu cos T, jadi ini cos T. Jadi ini sama dengan integral dari sin T dt, yang sama dengan minus cos T ditambah C, jadi sama dengan minus cos T-nya diubah lagi ke dalam X. Ya, jadi kita pakai segitiga, bantuan segitiga. Kita punya X-nya sama dengan sin T, jadi di sini T. Sin T-nya sama dengan X, jadi ini X, ini 1, gitu ya. Jadi bawahnya 1 kurang X kuadrat. Kalau gitu, kosinus T-nya adalah minus akar 1 kurang X kuadrat tambah C. Jadinya seperti itu. Bu, maaf izin bertanya, Bu. Silakan. Yang pertama saya masih bingung itu, Bu. Tadi yang dari cos T itu hubungan sama inverse sin T-nya, sin X-nya itu buat apa ya, Bu? Ya. Jadi kalau kita gunakan substitusi X sama dengan sin T, kita langsung lihat ke soal ya. Ketika kita gunakan substitusi itu, kita kan dapat nih hasil integralnya menjadi min cos T tambah C. Nah, tapi kan fungsi awalnya dalam X. Hasil integralnya harusnya dalam X juga dong, gitu kan ya. Jadi artinya si T ini harus kita kembalikan ke dalam X. Nah, kalau kita punya X sama dengan sin T, berarti kan T-nya sama dengan sinus inverse X. Jadi sinusnya itu harus punya inverse. Fungsi sinusnya itu, fungsi sinus yang kita gunakan di X sama dengan sin T, itu harus punya inverse. Supaya dia punya inverse, T-nya harus berada di kuadran 4 dan 1. Nah, ini digunakan di mana? Digunakan untuk ini. Apakah mutlaknya
bisa kita lepas gitu ya. Kalau bisa kita lepas, apakah hasilnya cos T atau minus cos T? Ya, ketika gitu. ketika mengintegralkan kan kita harus lepas ya ininya, mutlaknya. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk yang X sama dengan sin T, misal untuk X sama dengan 2 gitu, Bu ya. Apakah mungkin ada T yang memenuhi gitu, Bu? Kalau X-nya sama dengan 2. Enggak. Jadi kan lagi pula ini fungsi ini terdefinisi ketika si X-nya berada di antara min 1 sampai 1. Oh iya, Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, dengan cara seperti ini, kalau misalkan bentuknya, ini kan bentuknya akar dari 1 kurang X kuadrat. Kalau bentuknya akar dari 4 kurang X kuadrat gitu. Jadi, akar dari 4 kurang X kuadrat. Nah, kita bisa substitusi X-nya apa nih? Ada apa? Bukan, yes. Ada pengali sin T-nya. Coba perhatikan. Dalamnya itu harus ada 1 kurang sin kuadrat gitu. Ada 2 sin T ya, Bu? 2 sin T ya. Jadi X-nya sama dengan 2 sin T. Ya, sehingga nanti kita bisa dapat bahwa akar 4 kurang X kuadratnya, dan ini tentu saja si T-nya harus berada di kuadran 4 dan 1 ya. Min pi per 2 sampai pi per 2. Jadi ini sama dengan akar dari 4 kurang 4 sin kuadrat T. Jadi sama dengan 4-nya bisa keluar dari akar, jadi 2 akar dari cos kuadrat T. Gitu. Jadi sama dengan 2 kali mutlak cos T. Nah, karena T-nya berada di kuadran 4 dan 1, cos T selalu positif, berarti ini sama dengan 2 cos T. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Silakan. Kapan kita misalin X sama dengan sin, kapan sama dengan cos? Bebas. Ntar sama aja gitu dapat. Bentuknya berbeda, seperti yang tadi antara jawaban saya dengan jawaban Andrew, tapi keduanya benar. Paling di sini aja ya nanti ya. Ketika Anda pakai cos, berarti kan T-nya itu berada di kuadran 1 dan 2 gitu. 1 dan 2. Nanti di sini Anda dapat 2, kalau misalkan X-nya 2 cos T. Di sini Anda dapat 2 akar dari sin kuadrat T. Jadi 2 kali mutlak sin T. Nah, tapi kalau T-nya di kuadran 1 dan 2, sinus selalu bernilai positif. Jadi ini hasilnya 2 sin T. Gitu. Itu dijadiin X sama dengan 2 sin T di soal ini biar nilai minimumnya itu nggak akar minus ya, Bu? Maksudnya gimana? Kenapa 2 sin T, kenapa nggak 2 cos T gitu masalah pertanyaannya? Kenapa nggak 3 itu biar nggak minus ya nanti? Oh, akarnya. Supaya kan tujuan kita tuh akarnya hilang gitu kan? Supaya akarnya hilang, iya itu ya? Iya. Iya betul. Supaya akarnya hilang, yang di dalam akar tuh harus bentuk kuadrat. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Oke, baik. Ibu. Kita punya, ya silakan. Saya mau bertanya tadi, kenapa sin-nya harus punya inverse ya Bu? Karena kita mau balikkan lagi nih. Ketika di sini ya, di soal yang ini, yang integral X per akar 1 kurang X kuadrat, kita kan selesaikan integralnya dalam T. Dapatnya minus cos T. Hasil integralnya kan harus dalam X. Oke, makasih Bu. Sama.
Bu, Ini terus biasa. tadi yang segitigaan itu buat apa ya, Bu? Untuk mencari ini nilai minus cos T dalam X. Oh, iya, iya. Oke, makasih, Bu. Soalnya Anda mungkin bisa aja gitu ya menulis minus cos T-nya tadi adalah sinus inverse X gitu, tapi enggak ini, tidak bagus gitu ya. Penampakannya itu tidak bagus. Ya begini ya benar gitu, tapi mungkin aja kalau di pilihan ganda nggak ada pilihannya. Minus cos T-nya kita ganti dengan sinus inverse X. Ini kan sudah dalam X ya. Ya ini benar gitu. Tapi bisa jadi tidak ada pilihannya. Bu, terus kan tadi kan segitiganya kan untuk yang T, Bu. Kita nentuin depan miring sama sampingnya tuh yang X1 sama maksudnya depannya X itu sama depannya 1 tuh gimana gitu? Dari sini, X-nya kan sama dengan sinus T. T-nya berarti sudutnya. Berarti sinus dari sudutnya harus X. Ya, Anda bisa Oh, tulis iya, iya. Oke, makasih, Bu. sama-sama. Oke. Oke, kita lihat sebentar ya. Kita punya 2 menit lagi. Kita lihat sebentar yang bentuk akar 1 tambah X kuadrat. Akar 1 tambah X kuadrat. Nah, untuk bentuk ini kita tidak bisa menggunakan identitas sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 gitu. Kita bisa menggunakan yang 1 tambah tangen kuadrat. Ya kan? Jadi kita misalkan si X-nya itu adalah tangen T. Jadi kita dapat nanti yang di dalam akar itu adalah sekan kuadrat. Ya tentunya bisa diganti dengan ini ya, dengan kotangen ya. Seperti halnya yang pertama tadi, sinusnya bisa Anda ganti dengan kosinus. Jadi yang ini kita misalkan X-nya itu adalah tangen T. Adalah tangen T. Nah, karena dx-nya berarti kita nggak perlu dx ya di sini ya. Nah, supaya kita bisa balik lagi ke X nanti di hasil integralnya, berarti T-nya berarti tangannya harus punya inverse. Nah, supaya tangannya punya inverse, berarti ini harus punya inverse. Harus punya inverse, berarti tangannya ada di kuadran 4 dan 1 gitu ya. Di mana titik-titik batasnya tidak ikut. Jadi T-nya di antara min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Oke, kita lihat bentuknya. Akar dari 1 tambah X kuadrat, ini berarti akar dari 1 tambah tangan kuadrat T, sama dengan akar dari sekan kuadrat T, sekan kuadrat T, berarti mutlak dari sekan T, gitu kan. Sekan itu 1 per cos, cos itu di kuadran 4 dan 1 bernilai positif, jadi mutlaknya bisa kita abaikan. Dan ingat ya, bentuk-bentuk ini tuh tidak mesti ada akarnya. Anda bisa menggunakan substitusi seperti ini sekalipun tidak ada akarnya. Jadi contohnya misalkan kita mau cari integral dari 1 per 1 tambah X kuadrat dx. Ini kan nggak bisa ya pakai substitusi. Substitusi nggak bisa, parsial nggak bisa gitu. Ya, kita nggak bisa. Nah, ini pakai substitusi trigonometri. Jadi kita misalkan itu ya si X-nya adalah tangen T. Jadi kita punya dx-nya di sini adalah sekan kuadrat T dt. Jadi integral sekan kuadrat T dt dibagi dengan 1 tambah tangen kuadrat. Jadi sekan ya, sekan T. Jadi integral dari sekan T. Oke, integral sekan T ini kita mesti cari lagi. Kita nggak punya formulanya. Nah, cara mencari integral sekan ini, bentar.
Saya harus coba-coba bentuknya. Sekan itu 1/cos ya. Jadi sin X dibagi dengan cos X. Saya bisa apakan kurang dengan sin X dikalikan dengan 1 kurang cos X. Oke, ini kalau saya kok nggak keluar. Coba ini kalau dioperasikan jadi apa nih? Samakan penyebut itu kan cos X, sin X. Kemudian yang atas sin kuadrat X. Lalu kurang cos X ditambah cos kuadrat X ya. Satu Ibu, kurang. Ya, itu yang 1 plus X kuadrat bukannya harusnya secant kuadrat T juga ya? Jadinya, oh iya ya, benar. Terus agak aneh. Iya benar. Ini secant kuadrat ya. Jadi integral 1 aja ya. Ya, pantesan agak aneh. Ya, tapi nanti suatu saat kita butuh ini ya, integral dari secant. Nggak tahu nih penghapus saya nggak bisa masuk, saya coret aja dulu ya. Jadi integral dari dt. Jadi T plus C dan T-nya adalah tangan invers ya. Tangan invers X plus C. Ya, jadi ini cukup sering muncul integral ini. Integral dari 1/1 plus X kuadrat itu adalah tangan invers. Bu, izin nanya lagi, Bu. Ya. Tadi kapan pangkatnya bisa diabaikan gitu, Bu? Kapan pangkatnya? Mutlak. Oh, mutlaknya. Iya. Mutlaknya itu bisa diabaikan untuk kasus ini aja 1 dan 2. Nanti kasus 3 kita lihat mutlaknya nggak bisa diabaikan. Karena di kuadran itu nilai dari ininya, pensubstitusinya, nilai dari si ininya itu bisa positif, bisa negatif gitu. Oh, oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Saya belum buka absensi. Bentar ya. Terlupa. Terhadir matematika 2. Oke, silakan ya diisi ininya, presensinya. Besok jam 9 ya jadwal kuliahnya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.